Bapak dan Ibu sekalian, kita akan kembali merenungkan Galatia pasal 5 ayat 22, bagian yang ke-6 di dalam buah roh. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, bagian yang ke-6 dari buah roh. Saya mengajak kita sekalian untuk melihat dan membaca bagian itu bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Stop sampai di sana. Hari ini kita akan berbicara tentang kebaikan. Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dengan kebaikan? Kebaikan itu adalah bagaimana seseorang dapat menunjukkan secara nyata kasih yang sudah dia peroleh dalam hidupnya kepada orang lain. Sebab kalau kita pakai konsep kebaikan secara umum, kebaikan itu relatif. Tapi kalau kita berbicara tentang kebaikan secara Kristiani, itu berarti berbicara bagaimana seseorang menampilkan atau menunjukkan kasih yang sudah dia peroleh dari Kristus kepada orang lain. Dan itu berarti standar kebaikannya adalah kebaikan hati Yesus kepada kita. Kebaikan hati Yesus kepada kita berarti kebaikan yang tidak pernah habis. Kebaikan yang tidak pernah kendor. Ada orang yang kebaikannya itu teruji oleh situasi yang sulit. Ketika seseorang dalam keadaan kekurangan, kebaikan hatinya pun diuji. Ketika seseorang dalam keadaan diperlakukan buruk, kebaikan hatinya tidak pernah berubah. Dan ada satu konsep yang luar biasa sebenarnya di dalam Kristus Yesus. Adalah kebaikan yang tidak pernah habis-habisnya. Tidak pernah habis. Seperti sungai yang mengalir. Dia terus mengalirkan kebaikan kepada kita. Sekalipun orang-orang yang telah menerima kebaikannya itu berbuat hal yang sebaliknya. Tapi kebaikannya tidak pernah berubah hanya karena ketidakbaikan kita. Saya ulang kalimat saya. Kebaikan Allah tidak pernah berubah hanya karena ketidakbaikan kita. Sebab kebaikannya adalah kebaikan yang kekal. Kebaikannya tidak dikenal oleh musim tertentu. Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kebaikan Tuhan kepada kita itu di sepanjang hidup kita. Di sepanjang hayat hidup kita sampai pada hari ini. Karena itu kalau kita berbicara tentang kebaikan, sebenarnya belum apa-apa yang kita perbuat dalam hidup ini kepada sesama kita. Karena kebaikan Tuhan itu bahkan bukan hanya memberi apa yang kita butuhkan, bahkan memberi nyawanya untuk kita. Itu luar biasa. Kita belum memberi nyawa kita bagi sesama kita. Kita belum memberi nyawa kita bagi pekerjaan Allah. Tapi Tuhan memberi contoh dan teladan kepada kita. Jadi kebaikan itu bukan hanya memberi, tapi kebaikan itu adalah seluruh keberadaan hidup kita adalah penuh dengan kebaikan. Hati kita berpikir yang baik. Pikiran kita merancangkan yang baik. Langkah tingkah laku kita melakukan yang baik. Dengan kesimpulan bahwa seluruh keberadaan hidup kita atau totalitas kehidupan kita itu memancarkan kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lihat beberapa apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kebaikan. Dan kita akan melihat di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Mari kita lihat apa yang dipaparkan oleh Alkitab kepada kita tentang poin yang pertama tentang kebaikan Allah. Tentang kebaikan. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 10, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, selama, Galatia pasal 6 ayat 10, 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Karena itu, selama masih ada kesempatan, Bapak dan Ibu, besok belum tentu bisa berbuat baik kepada orang yang satu rumah dengan kita.
Besok belum tentu bisa berbuat baik kepada orang yang satu kerja dengan kita. Besok belum tentu bisa berbuat baik kepada orang yang satu gereja dengan kita. Belum tentu, karena kita tidak tahu kapan dan waktunya setiap kita. Itulah sebabnya, mari kita menggunakan waktu yang masih ada, selagi masih ada kesempatan berbuat baik. Jangan menunda kebaikan. Kalau Tuhan sudah menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita. Dan ditamakan, katakan, diutamakan kepada saudara seiman. Secara umum kita harus berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang rupa. Apalagi kepada kawan-kawan seiman kita. Seseorang tiba-tiba berkata kepada saya, Pak, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Untuk upaya Bapak. Upaya saya apa? Kebaikan Bapak yang bisa menjadi jembatan untuk menolong kami. Saya bilang, saya hanya saluran saja. Saudara, kadang-kadang dalam hidup Tuhan pakai kita hanya sebagai saluran. Tapi kadangkala juga Tuhan memakai orang lain untuk memberkati hidup kita. Dan kadangkala juga Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Menarik ya. Tuhan pakai kita dalam keterbatasan kita untuk menjadi saluran kebaikan bagi orang lain. Tapi kadangkala Tuhan memakai kita juga menjadi jembatan dengan orang-orang yang baik dengan kita untuk bisa salurkan berkat kepada orang lain. Tapi kadangkala juga orang lain bisa langsung memberkati orang lain melalui kehidupan kita. Saudara, itu luar biasa. Karena itu apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan, poin yang pertama soal kebaikan ini adalah jangan menunda untuk melakukan kebaikan. Karena kesempatannya itu belum tentu terulang. Kesempatannya belum tentu akan berulang. Karena itu lakukan kebaikan. Baik kepada istri, anak, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada teman yang kita bisa lakukan. Kebaikan itu adalah dorongan yang datang karena kita memang melihat dengan cara Kristus melihat. Bapak dan Ibu, kebaikan Tuhan itu dari apa? Dari apa yang Yesus sendiri lihat. Fakta, kenyataan. Dari apa yang Yesus sendiri bisa saksikan orang-orang di sekitarnya. Alkitab mencatat bahwa melihat semuanya itu, Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka. Ya, luar biasa. Dan yang menjadi utamanya adalah keselamatan jiwa mereka. Bapak dan Ibu sekalian, kebaikan kita, mengapa kita berbagi hal-hal yang baik, berbagi hal-hal tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena yang mereka butuhkan hari-hari ini bukan hanya soal makan dan minum. Yang mereka butuhkan adalah kasih, yang mereka butuhkan adalah perhatian, yang mereka butuhkan adalah dukungan, yang mereka butuhkan adalah topangan kita. Kata kita yang satu kalimat itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kata kita yang menyakitkan bisa mematahkan dan melumpuhkan semangat orang lain. Karena itu lakukan kebaikan yang datang dari hati karena Kristus telah melakukan kebaikan dalam hidup kita. Karena itu berbuat baiklah. Berbuat baiklah karena kesempatannya tidak selalu ada. Berbuat baiklah karena ada banyak orang di sekitar kita yang merindukan kebaikan itu boleh mereka terima dari hidup kita. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, hari-hari hidup kita, jika dalam satu hari ada kebaikan yang kita taburkan, itu sama dengan kita menaburkan benih di tanah yang subur. Saudara akan menuai dari apa yang ditanam pada hari ini. Apa yang kita taburkan dalam kebaikan, kita akan tuai dalam kebaikan. Itulah sebabnya jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan pernah habis waktu yang ada yang kita miliki sekarang ini untuk berbuat sesuatu hal yang jahat. Karena apa? Karena taburan kebaikan kita hari ini itu akan berbuahkan hasil di kemudian hari. Bapak dan Ibu, apa yang kita nikmati dan tuai hari ini, itu datang dari apa yang kita tabur kemarin. Kalau 4 bulan masa untuk menuai jagung, berarti taburan jagung 4 bulan yang lalu yang kita tabur akan menghasilkan 4
mahasiswa pemuridan saya beri biji jagung kepada mereka. Dan saya katakan, tanam biji jagung ini. Dan pada waktu nanti sudah bertumbuh, saya akan tahu apakah engkau merawat biji ini atau tidak. Itulah sebabnya saya tidak tahu apakah mereka sudah menanam atau tidak. Nanti saya tunggu 4 bulan, karena 2 bulan yang lalu saya sudah memberi mereka tanggung jawab itu. Berarti 2 bulan lagi saya akan lihat ada hasilnya atau tidak. Atau mereka mungkin lupa untuk melakukannya. Bapak dan Ibu, kebaikan itu harus ditabur. Semakin banyak kita menabur kebaikan, maka kebaikan itulah yang akan mengejar kita. Karena itu Alkitab katakan, berbuat baiklah kepada semua orang. Karena selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Dan terutama kepada saudara-saudara seiman. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ini ayat yang sudah kita hafal. Ayat yang biasa sudah kita dengarkan. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, Allah turut bekerja di dalamnya. Artinya, bukan Allah yang menimbulkan persoalan, bukan Allah yang mendatangkan masalah, bukan Allah yang membuat saudara mengalami kesengsaraan, tetapi mungkin faktornya kesalahan dari diri kita. Mungkin faktornya keteledoran kita. Mungkin faktornya dari orang lain. Mungkin karena perlakuan orang lain. Lalu kita menerima dampaknya. Maka dikatakan oleh Alkitab, di dalam semua hal yang terjadi itu, justru Allah tidak biarkan kita, tapi Allah turut bekerja. Artinya apa? Di dalam situasi yang kita alami ini, Allah tolong kita untuk dapat menyelesaikannya, untuk dapat menghadapinya. Sehingga pada akhirnya, tadi hal yang buruk yang kita terima menjadi baik. Karena apa? Karena Allah mendatangkan kebaikan di dalam. Tetapi ingat baik-baik, Allah hanya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah ini bedanya di sana. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kalau saya hidup seenaknya saja, pasti saya juga akan menerima kebaikan Tuhan. Tidak. Allah menaruh kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia itu adalah mengambil langkah secara aktif untuk mencintai Tuhan. Saya ulang kalimatnya lagi bahwa kita mengambil langkah secara aktif untuk mencintai Dia. Dan dikatakan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alkitab katakan ada banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Bapak dan Ibu, saya dan bersama dengan tim kami mewawancarai mahasiswa untuk masuk di program S1 dan masuk di program S2. Dan dari program S1, dari sekian puluh yang melamar, itu hanya 26 saja yang kemudian diterima. Tapi dari 26 saja, hari-hari ini lagi berproses. Ada yang sudah mulai merasa bahwa, waduh kayaknya untuk masuk sekolah Alkitab ini mulai berat. Lalu kemarin keluar satu dari grup sebagai mahasiswa baru. Lalu saya tanya, ada persoalan? Karena di dalam wawancara semuanya aman-aman saja. Itu luar biasa. Kemudian ada satu lagi, tiba-tiba dia juga keluar dari dalam grup, berarti tinggal 24 orang. Saya tenang-tenang aja. Kenapa? Ada banyak orang itu yang mau, yang merespon, tapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena itu tidak bisa datang dari paksaan diri, tidak boleh. Harus datang dari diri secara pribadi. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, di dalam bagian ini dikatakan kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Tapi ingat baik-baik, yang di dalam ruangan ini pun kalau tidak setia, bisa hilang dari hadapan Tuhan. Bisa tak terselamatkan. Kenapa? Kalau dia tidak jaga sampai akhir imannya kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan anggap Bapak dan Ibu kita aman. Kita tidak aman kalau kita tidak sampai akhir. Kita aman kalau kita setia sampai akhir. Itulah sebabnya jaga iman kita,
Jangan jaga iman keluarga kita, jaga iman anak-anak kita, jaga iman dari garis keturunan kita. Jangan sampai mereka beralih imannya keluar daripada Kristus. Sekali kita keluar dari jalur keselamatannya, berarti kita keluar dari kebaikannya. Dan sekali kita keluar dari kebaikannya, berarti kita keluar dari rencana Allah yang sangat baik untuk hidup kita. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, walaupun ada banyak persoalan, walaupun ada banyak pergumulan, tapi kalau kita ada di dalam Yesus, kalau kita ada mencintai Tuhan, kalau kita setia kepadanya, tidak ada persoalan yang tidak ada ujungnya. Amin. Tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Katakan amin. Karena itu Bapak dan Ibu, kalau alami persoalan, harusnya terima kasih. Kenapa? Itu berarti kemungkinannya kita bisa melihat jalan Tuhan itu dibuka untuk kita. Kalau orang jarang mengalami persoalan, kemungkinan besar juga karena memang orangnya bukan orang yang berjuang dalam hidup. Hidup biasa-biasa saja dijalani, maka dia hidup biasa-biasa. Jadi kalau orang mengalami hidup yang lebih luar biasa, silakan menghadapi tantangan satu demi satu, tantangan itu, dan pasti ada jalan keluarnya. Nggak usah takut, hidup ini sudah tantangan. Sejak lahir dari pertama kita sudah nangis. Ya kan? Mana ada anak tiba-tiba lahir tertawa ketika lahir? Nggak ada. Waktu dia lahir saja sudah nangis. Dia nangis, kenapa? Karena hidup memang penuh dengan penderitaan. Coba lihat, tangannya mengepal begini, hidup penuh rahasia. Bapak dan Ibu sekalian, satu persatu rahasia dibukakan untuk hidup kita. Maka Alkitab kita katakan soal kebaikan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia datangkan kebaikan. Dia datangkan kebaikan, bukan dia kucurkan kebaikan, tapi dia datangkan kebaikan. Pernah lihat kontainer didatangkan? Kontainer didatangkan itu bukan hanya sedikit, tapi jumlah besar. Maka dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, bukan dalam satu hal, tapi di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya mualaga keda, yang hal baik, si seki, yang baik, si ngapi, itu didatangkan. Lah waktu datang, Bapak dan Ibu kalau dapat hadiah, datang. Wah, senangnya luar biasa, betul. Apalagi kalau didatangkan oleh Tuhan itu kebaikan. Makanya kadang-kadang kita itu waktu dapat banyak kita kaget. Waktu kita diberi sedikit ngeluh kok sedikit. Waktu dikasih banyak lupa ambek Gusti. Makanya Bapak dan Ibu, Tuhan itu kenapa beri kepada kita secara bertahap? Karena kita itu tidak sanggup kadang-kadang nerima. Kenapa? Waktu dapat duit banyak, sudah mulai lupa ini untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa. Sampai kemudian hitung untuk apa, untuk apa, untuk apa, sampai lupa kepada Tuhan. Waktu kemudian kita terima sedikit, kita ngeluh, kenapa sedikit? Maka kita dilatih untuk belajar bersyukur. Waktu kita diberi banyak, berlatih untuk apa? Untuk kita bisa mengelolanya dengan baik. Karena itu Bapak dan Ibu, kalau kepengen mengelola yang lebih baik, belajarlah untuk menerima waktu kecil itu dengan penuh ucapan syukur. Masa kita menerima yang baik sedikit itu kita tidak syukuri. Menerima banyak kita perlu lebih banyak bersyukurnya. Tidak, dua-duanya perlu kita untuk bersyukur. Maka Alkitab katakan, di dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Dia mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Ingat catatannya, bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi kalau Bapak Ibu belum menerima kebaikan, kemungkinan besar kurang mengasihi dia. Atau mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, tapi mungkin banyak ngersulone. Banyak ngersulone. Banyak sungut-sungutnya. Ya. Yang paling ditentang Tuhan kepada umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir apa itu? Bersungut-sungut, bukan berkumis ya, tapi bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa? Ngeluh. Makanya orang yang penuh dengan keluhan itu sulit mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Tapi orang yang penuh dengan syukur itu selalu menerima dan menikmati kebaikan dalam hidupnya. Amin. Amin. Nah, jangan lupa untuk mengasihi Tuhan. Maka yang kedua, memang Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ingat, hanya bagi mereka yang mengasihi dia. Karena itu kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Maka itu rahasianya kita untuk menikmati kebaikan Tuhan di dalam segala sesuatu.
Amin. Amin. Adik saya ini mau datang ke Malang. 15 tahun dia menunda-nunda untuk sekolah Alkitab. Lalu saya bilang, ya silakan datang. Tiket saya bagaimana? Saya bilang, tidak usah pusing dengan tiket. Saya mau berangkat. Ya tenang aja. Terus saya bilang begini, semuanya sudah siap. Tinggal berangkat aja. Gimana tiket saya nanti? Saya bilang, tenang saja. Semuanya sudah tersedia. Padahal saya belum beli tiket. Belum beli tiket. Dia kemudian telepon adik saya yang di Jakarta, kakaknya yang di Jakarta. Bang, tolonglah bang, saya mau ke Malang ini, tiket belum beli. Terus abang yang di Jakarta, yang adik saya, dia bilang begini, udah tenang aja, sama bahasanya. Jadi ketika hari-hari sudah mendekat, surat resmi sudah kita layangkan ke dia, lalu dia bilang begini, bang, saya mau kirim barang saya banyak. Saya bilang bawa saja, yang ada di rumah semua bawa saja ke sini. Nah ini abang ini guyon atau temenan ini. Lalu dia packing barangnya, terlalu banyak barangnya. Saya bilang, sudahlah, yang sanggup kau bawa aja, enggak apa-apa. Terus akhirnya dia packing, dia pikir-pikir mau bawa semua barang, ngapain? Akhirnya dikirim sendiri. Bang, saya nggak ada uang untuk kirim barang. Saya bilang, udah kirim aja, nanti saya bayar di sini. Luar biasa Bapak dan Ibu. Dia kirim barangnya, setelah itu hubungi saya. Bang, nggak usah kirim lagi duitnya sudah ada. Ya puji Tuhan. Artinya apa? Orang itu kadang-kadang perlu diyakinkan bahwa selalu ada jalan. Ya kan? Nah, setelah itu saya bilang, ini tiketnya sudah selesai. Wah, baru dia senang. Datang gimana? Travel saya dari Surabaya, abang jemput atau tidak? Saya bilang, sudah, kalau satu orang saja, saya tinggal pesan travel. Travelnya bagaimana? Sudah, selesai. Pokoknya tinggal datang. Kadang-kadang Tuhan itu sudah selesaikan, kita masih ribut, mempertanyakan, Tuhan ini gimana sih? Padahal Tuhan sudah siapkan. Padahal Tuhan itu sudah menyediakan. Padahal kita tidak usah pusing. Yang membuat kita pusing adalah diri kita sendiri yang terlalu mencemaskan hal-hal yang tidak perlu untuk kita cemaskan. Makanya Tuhan bilang, lihat burung di udara, Tuhan pelihara. Tidak pernah membajak sawah, tidak pernah dia menuai. Tidak pernah datang ke pabrik penggilingan padi, tapi disediakan makan oleh Bapa di surga. Apalagi engkau. Amin. Makanya saya itu bersyukur kepada Tuhan. Lihat jemaat itu kalau hidup mereka ditolong Tuhan itu, saya itu bahagia. Ya. Tapi kalau lihat jemaat juga susah, ya berarti kan harus lebih banyak doanya. Kan begitu. Tuhan tolong supaya mereka juga dibukakan jalan keluar oleh Tuhan dalam pergumulan hidupnya. Nah itu luar biasa. Tapi ingat baik-baik. Ingat bahwa kebaikan Allah tidak sembarangan Tuhan beri. Sebab kalau Tuhan sembarangan memberikan kebaikan kepada orang, orang akan menggampangkan Tuhan dalam hidupnya. Itulah sebabnya dikatakan betul Allah turut bekerja, tapi bagi mereka yang mengasihinya. Karena itu ini bukti cinta kasih Bapak Ibu. Juga cinta kasih Bapak Ibu juga dalam hidup persekutuan dengan Tuhan. Itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi rahasianya sangat sederhana saja. Bagaimana kebaikan Allah bisa datang di tengah-tengah banyak pergumulan hidup kita? Jangan lupa mencintai Tuhan. Jangan lupa mengasihi Tuhan. Sederhana bahasanya, tapi prakteknya perlu konsisten. Yang ketiga yang kita pelajari. Yang ketiga adalah Mazmur 145 ayat 9. Boleh ditampilkan di layar. Memang Tuhan mengasihi secara khusus orang percaya. Tetapi juga dia mengasihi secara umum semua orang. Makanya jangan heran bahwa Tuhan juga berbaik hati. 145 ayat 9. Mazmur 145 ayat 9. Boleh kita baca sama-sama? 45 ayat 9. Sambut? Sudah ada di layar? Nah, saya mau mendengar.
Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Puji Tuhan. Ada yang matahari hanya untuk orang Kristen? Matahari untuk orang Kristen? Nah, untuk semua. Oksigen untuk orang Kristen saja? Untuk semua. Air? Semua kan? Tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh banyak orang ini kan semua. Artinya kebaikan Tuhan juga ada berlaku secara umum. Karena itu jangan iri hati ketika orang juga menikmati dari apa yang juga diberi oleh Tuhan secara umum. Karena itu kita bersyukur. Karena Tuhan itu berlaku adil juga. Dia memberi secara umum. Kebaikan Tuhan itu juga berlaku secara umum bagi semua orang. Karena itu jangan membeda-bedakan dalam mengasihi. Bukan hanya saudara seiman, tapi orang yang berbeda iman dengan kita pun kita harus menyatakan kasih, menyatakan kebaikan. Bahkan mungkin orang-orang yang menolong kita pun adalah orang-orang yang juga tidak seiman dengan kita. Ya. Tidak satu kepercayaan. Tapi mereka juga berbuat kebaikan. Walaupun landasan berbuat kebaikan ada banyak alasan mendasarnya. Ya, ada banyak alasan mendasarnya. Nah, yang terakhir. Ini di dalam Roma pasal 12 ayat 21. Ini yang terakhir. Bagaimana kita mengalahkan kejahatan dengan kita berbuat baik. Itu caranya. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau kita bingung tentang kenapa banyak kejahatan, mulailah melakukan kebaikan. Kenapa kejahatan merajalela di mana-mana? Karena terlalu sedikit orang yang melakukan kebaikan. Ketika kita diam dan tidak berbuat apa-apa, maka kejahatan itulah yang menang. Karena itu kebaikan itu salah satu langkah untuk meminimalisasi kejahatan di dalam dunia ini. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena akan tiba waktunya kita akan menuai dari apa yang kita tabur dari kebaikan kita. Yesus telah menyatakan sebagai landasan, dasar dan contoh bagi kita, menyatakan kebaikannya kepada kita, menyatakan dalam wujud yang lebih nyata lagi, yaitu memberikan dirinya untuk mati berkorban bagi kita, memberikan nyawanya. Itu bentuk kebaikan Allah dalam hidup kita. Dan yang berikutnya adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang rindu untuk kita juga menyatakan kebaikan kepada orang. Jadi gini, kita sudah terima kebaikan Allah, kita meneruskan kebaikan itu kepada orang lain. Jadi prinsipnya adalah jangan berhenti kebaikan itu di kita. Karena ketika berhenti kebaikan itu di kita, sesungguhnya kita tidak memiliki satu pemahaman tentang kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Maka orang Kristen itu gampang berbuat baik. Amin. Gampang berbuat baik. Tapi yang paling yang paling dinikmati adalah bukan orang lain, tapi keluarga kita dulu menikmati kebaikan kita. Ayo yang ada suami istri di sini coba lihat dulu. Coba lihat dia dulu. Yang ada istri suami di sini coba lihat dulu. Nah, ini sehari-hari saya sudah nikmati enggak kebaikan darimu. Kadang-kadang kita bisa jauh lebih baik kepada tetangga kita daripada orang yang satu rumah dengan kita. Ayo anak-anak lihat orang tuanya. Kadang-kadang kita bisa baik sama kawan kita, tapi sama mama sama papa jadi musuh bebuyutan di rumah. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ayo belajar kita untuk bisa meneruskan kebaikan itu diawali. Alkitab bilang dari saudara seiman, dari orang satu rumah dengan kita. Harus menikmati kebaikan itu. Saya juga belajar di situ. Saya sering kali dikoreksi untuk Bu Marlina. Pak Adil ini luar biasa berjuang kepada orang lain. Yang di rumah ini loh. Saya juga belajar dalam hidup. Karena itu khotbah ini adalah khotbah untuk saya. Maka kita juga berkhotbah dari khotbah itu untuk diri kita. Bukan hanya untuk orang lain. Nah, saya tutup dengan berkata demikian. Orang baik
itu dibutuhkan. Titik. Tuhan memberkati kita.